Jadi jangan sampai ada sesuatu hal di tubuh kita yang bikin kayak ngebuat dia tuh ilfeel dan akhirnya kita jadi nggak percaya diri. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Oke teman-teman, di video kali ini aku spesial mau ngebahas soal malam pertama. Jadi ini tuh penting banget gitu loh bagi kalian, terutama bagi pasangan yang belum menikah gitu. Jadi biar tahu nantinya apa yang harus dipersiapkan, terus hal-hal apa aja yang boleh kalian lakukan dan tipsnya seperti apa. Oke, simak terus sampai akhir, jangan kepotong-potong, oke? Jadi tuh kadang ada untuk hari itu tuh kayak bener-bener di luar ekspektasi gitu loh. Jadi kayak di ekspektasinya tuh kayak mau begini gitu. Nggak taunya waktu pas hari hanya gitu zong. Karena kalian kayak karena kalian tuh kayak tanpa persiapan gitu. Oke, langsung aja ke tips yang pertama, yaitu persiapkan diri kalian. Kenapa sih harus dipersiapin gitu? Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian itu mau nikah, kalian itu jangan mempersiapkan pernikahan aja gitu, tapi kalian harus mempersiapkan mental juga untuk menghadapi malam pertama. Jadi kalian itu harus mempersiapkan juga mental kalian untuk menghadapi malam pertama setelah pernikahan gitu loh teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kalian itu masih kayak kaku, terus kayak kikuk dan kayak dan lain sebagainya gitulah ya, namanya juga malam pertama kalian setelah pernikahan gitu, ya wajar, nggak apa-apa gitu. Kan nanti malam-malam berikutnya gitu kalian udah terbiasa hidup bersama pasangan, kan nanti nggak kaku lagi gitu. Dan ini kebanyakan mungkin kayak berasa bingung ya mau ngapain gitu kan. Oke teman-teman, jadi pastiin dulu kalau misalnya kita tuh mau kayak lanjut ke yang serius gitu, itu tuh pastiin dulu kalau benar-benar kita tuh kayak selaras antara badan, hati, dan pikiran gitu, supaya nanti enak gitu ngejalaninya. Dan perlu diketahui juga kalau misalnya kalian tuh kayak belum siap tuh, oke lah diganti hari-hari berikutnya gitu loh. Jadi nggak harus hari pertama setelah pernikahan gitu, malam pertama setelah kalian pernikahan gitu. Jadi bisa jadi untuk hari kedua, hari ketiga itu masih oke-oke aja kok, malah jatuhnya nanti lebih kayak performanya tuh lebih kayak bagus banget gitu. Jadi kayak jalinan asmaranya dan situasinya tuh jadi kayak lebih mendukung banget gitu antara antara pikiran kalian gitu. Mungkin kan kalau misalnya baru selesai acara gitu kan, mungkin kalian jadi kecapean dan nggak fresh juga ya. Jadi apabila kalian itu belum siap ketika habis acara resepsi gitu ya, kalian komunikasikan dengan pasangan kalian gitu. Karena kalau dipersiapkan dengan matang, dengan baik-baik tuh nanti jadi kayak hasilnya tuh luar biasa gitu teman-teman. Jadi di sini semakin kalian siap untuk mempersiapkan hari-hari pertama Anda bersama pasangan tuh kayak semakin baik dan akan jauh semakin menyenangkan gitu. Oke, yang kedua itu adalah membangun mood yang baik gitu. Kalau misalnya kita itu moodnya nggak baik ya nggak bakal berjalan sesuai mood kita gitu. Jadi selain kondisi fisik, terus juga kondisi badan, pokoknya selain harus fit, itu mood kita tuh harus baik gitu. Kan pastinya kalau misalnya kalian gitu kayak memaksakan ketika mungkin ada yang gak baik gitu, misalnya ya bayangin gitu dari resepsi mungkin dari pagi sampai malam kalian dipajang di panggung gitu kan, harus ngelayanin tamu, nerima tamu, harus bersalaman sama tamu sekian banyak gitu kan, harus menyambut tamu gitu kan, pasti capek ya. Dan itu kayaknya kalau mood kita itu nggak baik itu nanti pasti akan nggak baik banget ke depannya. Jadi di sini pastikan kedua belah pihak itu mempunyai mood yang baik. Jadi jangan sampai kalian itu memaksakan kehendak
ataupun kayak egois salah satunya gitu loh, karena ya komunikasi itu penting. Jadi mungkin hari pertama setelah kalian tuh sah, malam pertama setelah kalian sah itu bisa kalian isi dengan sharing, cerita, terus kayak komunikasi lah yang tentunya bertujuan untuk saling mendekatkan, pengenalan gitu ya, karena kan tentunya malam pertama setelah pernikahan itu kan kayak sesuatu hal yang baru, menjadi hal yang baru bagi pasangan yang barusan menikah gitu ya. Nah, kalian tuh pernah tahu nggak sih kalau misalnya kayak di acara nikahan gitu kan pasti si kamar pengantin itu kan kayak didekor, dihias-hias gitu ya. Nah, ini salah satunya tujuannya itu adalah untuk meningkatkan mood gitu loh. Jadi biar kayak lebih fresh aja gitu. Jadi kayak lebih ada nuansa-nuansa romantisnya gitu. Jadi biar membangun mood yang positif gitu. Terus teman-teman, tips yang ketiga itu adalah berdandan sesuai dengan selera pasangan. Nah, kenapa di sini aku saranin perlu berdandan? Ya maksudnya di sini nggak berdandan yang menor-menor banget ataupun kayak habis make up pas kita acara tuh kayak nggak dihapus tuh, ya jangan gitu. Maksudnya kayak di sini berdandan itu kayak lebih prepare ke bersih-bersih badan, terus kayak harus memastikan kayak misalnya badan wangi, terus kayak rambut bersih, dan pokoknya kayak tubuh kita tuh kayak harus diperhatiin gitu loh malam itu. Jadi jangan sampai ada sesuatu hal di tubuh kita yang bikin kayak ngebuat dia tuh ilfeel dan akhirnya kita jadi nggak percaya diri. Nah, terus kalian juga perlu juga ya menggunakan parfum gitu. Kan aroma-aroma parfum itu kan jadi kayak lebih lebih membuat gairah gitu. Jadi kayak gairah positifnya tuh timbul gitu ya teman-teman. Jadi sebelum kalian menikah ya, sebelum menuju ke hari H gitu kan, pastinya kan kalian tuh udah tahu ya apa yang menjadi kesukaan pasangan tersebut gitu. Nah, kalian bisa nih kasih kejutan di malam pertama ini gitu. Misalnya si suami nih ya tahu kalau misalnya istrinya itu tuh dia suka parfum ini gitu, jadi dia kasih kejutan gitu. Dia waktu pas malam pertama dia performanya dia itu kayak pakai parfum yang disukain istri. Wah, ini bener-bener suatu hal yang romantis banget gitu. Nah, misalnya kalau cewek ya gitu ya, kayak dia tuh suka banget misalnya pakai baju merah gitu kan ya. Si cowok ini suka banget misalnya ngelihat ceweknya pakai baju merah gitu. Si cewek ini pas malam pertama gitu dia gunain baju merah gitu kan, jadi kayak membangun hal yang positif gitu. Jadi kayak menguatkan rasa kasih sayang di antara keduanya gitu. Oke, lanjut ke tips yang keempat teman-teman. Jadi ini kan merupakan sesuatu hal yang baru bagi pasangan yang baru menikah gitu ya. Jadi jangan buru-buru gitu. Jadi kayak lebih take your time aja gitu. Jadi kayak lebih mengatur waktu biar kalian tuh kayak nggak grogi, terus kayak nggak garing, terus kayak nggak gimana ya. Jadi kayak jangan seolah-olah niat kalian tertuju pada itu gitu. Jadi kayak udahlah jalani seperti biasa aja, terus kayak lebih mungkin kayak lebih berkenalan dengan pasangan kalian gitu ya. Nah, saran aku karena malam pertama itu kan kayak bener-bener first time ya, jadi kayak bener-bener masih tahap pengenalan gitu ya. Jadi kayak untuk pemanasannya tuh kayak jangan terlalu terlalu yang berat-berat gitu lah. Jadi kayak cukup ngobrol santai berdua, terus kayak saling belai itu jadi udah bener-bener bikin gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak cuman tatapan gitu, terus kayak belai-belayan gitu, itu udah bisa ngebangun reaksi yang positif gitu loh teman-teman. Jadi kayak lebih kalau ke cowoknya gitu kayak lebih bersikap lebih lembut aja gitu. Pokoknya jangan terburu-buru ya intinya. Nah, yang kelima itu adalah kalau misalnya kalian seandainya melakukannya gitu ya, jadi jangan sampai kalian tuh lupa buat bersih-bersih badan maksudnya. Jadi supaya nggak terjadi kayak infeksi ataupun kayak bakteri-bakterinya itu kayak tertinggal gitu loh.
Karena kebersihan itu penting banget teman-teman. Jadi jangan meremehkan gitu. Terlebih kalau misalnya pasangan kalian itu kayak rentan terkena kayak infeksi kandung kemih mungkin gitu ya. Jadi kayak lebih diperhatikan aja gitu. Tapi memang idealnya tuh harus bersih-bersih sih ya, supaya kayak lebih aman aja gitu. Nah, terus yang keenam teman-teman, jadi perlu banget kalian itu di deket tempat tidur itu menyiapkan air putih supaya kayak apa ya, kayak biar kalau misalnya kalian tuh aus, kalian itu gampang buat ngisi tenaga lagi gitu loh. Jadi pokoknya ini aku nggak ngerti gimana ngejelasinnya, pokoknya yang jelas penting banget air putih ini. Oke, tips yang terakhir, yang ketujuh teman-teman. Jadi carilah posisi yang tepat. Jadi saling terjadi komunikasi antara kalian ya. Jangan ragu, jangan sungkan buat ngomong kalau aku nih sebenarnya nyamannya kayak gini gitu. Pokoknya kalian berdua sama-sama ngimbangin aja gimana supaya nanti dapet ritme dan dapet alur yang benar-benar luar biasa ya. Pokoknya harus terjadi komunikasi yang baik. Pokoknya jangan jaim-jaim, jangan ragu-ragu, pokoknya ungkapin apa yang ada di benak kalian. Oke, itu aja teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, terus kalian komen di bawah mau request video apa lagi. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang akan menjalani pernikahan.